Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada semua sahabat dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua support dari kalian. Sehingga sekarang ya saya sudah mencapai 27.500 subscriber. Ini hal yang sama sekali tidak saya duga ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua attention ya, perhatian dan support dari semua sahabat. Tentu saja untuk mencapai 27.000 subscriber ini saya memerlukan waktu yang cukup panjang ya teman-teman. Lebih dari 2 tahun saya menggeluti dunia YouTube ini. Namun saya lakukan tidak semata-mata untuk mencari sesuatu atau membuat ketenaran, tidak sama sekali. Mohon digarisbawahi kalau saya melakukan ini hanya sebagai hobi dan juga sebagai pengisi waktu senggang saya di masa tua saya ya, di mana sebelumnya saya adalah wanita yang bisa dibilang pekerja keras ya, selalu bekerja, sehingga di masa pensiun atau di masa tua seperti sekarang ini pun saya ingin melakukan satu kegiatan yang untuk saya bermanfaat dan juga semoga bermanfaat untuk kalian semua dengan informasi-informasi yang saya tayangkan di semua video saya. Dan pada kesempatan ini saya ingin sharing ya atau berbagi cerita bagaimana kehidupan di negara Swiss, terutama di tempat di mana saya tinggal ya. Karena tempatnya ini dari video yang sebelumnya yang saya tayangkan kan ada juga banyak komen-komen yang menanyakan kenapa kalau di negara Swiss itu satu rumah ke rumah lainnya itu lokasinya berjauhan seperti itu. Di sini saya ingin jelaskan ya teman-teman ya, sebetulnya sih tidak begitu. Jadi tergantung di daerah mana atau di lokasi mana kita tinggalnya atau kita bermukimnya. Untuk di kota-kota ya, kota besar terutama tentu saja perumahan atau apartemen-apartemen itu sangat berdempetan ya. Jadi tidak semua di negara Swiss itu rumahnya jauh-jauh jaraknya, tidak begitu. Hanya kebetulan saja di lokasi di mana saya tinggal ini lahannya cukup luas ya, sehingga antara rumah satu dengan rumah yang lainnya itu mempunyai kebun atau taman. Jadi sekali lagi ya, hal ini untuk tidak salah paham, untuk tidak salah mengerti. Jadi sebetulnya sama ya dengan di Indonesia. Di daerah-daerah tertentu pun jarak satu rumah ke rumah lainnya itu tentu ada space ya, ada tamannya. Namun terutama yang tinggal di kota-kota besar atau di daerah pemukiman yang padat penduduknya, maka daerahnya atau rumahnya itu satu sama lain saling berdempetan. Daerah di mana saya tinggal ini bernama Zurich Oberland. Jadi tidak jauh dari kota Zurich ya teman-teman, namun juga tidak di tengah kota. Jadi sekitar 30 menit harus memakai kendaraan atau juga memakai kereta ya bisa. Koneksi dari sini ke kota Zurich itu sangat baik. Kita bisa pergi mempergunakan bis dulu, nanti lanjut dengan kereta. Pokoknya kalau di negara Swiss itu transportasi umum pun sangat baik. Namun di sini perbedaannya sangat banyak ya, karena walaupun keluar sedikit dari pusat kota Zurich,
di sini sangat sepi teman-teman. Jadi untuk orang tua seperti saya ini adalah tempat yang sangat nyaman karena tidak bising, tidak ribut ya. Tetangga satu dengan tetangga lainnya kita baik ya, tapi kalau di sini kan privasi itu sangat terjaga, yang artinya kita tidak biasa untuk bertamu ke rumah orang itu seenaknya atau datang tanpa janjian dulu ya, seperti itu. Kecuali kalau kita ketemunya nggak sengaja ya dan dia pun bilang hello, maka kita bisa ngobrol sama-sama. Namun biasanya itu setiap rumah atau setiap warga di sini itu mereka mempunyai kesibukan masing-masing ya. Kalau di luarnya itu kelihatan sepi, namun sebetulnya mereka itu tidak berdiam diri di rumah. Nah, contohnya seperti hari ini ya, hari Sabtu atau juga hari-hari libur lainnya di mana kebanyakan masyarakat di sini tidak pergi bekerja ya. Tentu saja untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mereka masih harus bekerja hari Sabtu. Nah, jadi kalau dari luar itu kelihatannya sepi. Namun sekali lagi semuanya itu kebanyakan sudah mempunyai program tersendiri. Kalau seperti sekarang hari musim panas ya, mereka mungkin sudah merencanakan untuk pergi ke danau atau ke sungai untuk berenang. Atau juga karena musim panas ya, ada juga basar-basar yang diadakan di desa-desa ya, kita pun bisa pergi mengunjunginya. Jadi banyak sekali ya sebetulnya kegiatan yang bisa kita lakukan di negara ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan perlihatkan ya untuk teman-teman ya, bagaimana suasananya di luar rumah, di sekitar rumah saya gitu. Karena yang seperti saya bilang tadi, suasananya itu sangat sepi ya teman-teman ya. Dan di sini pun saya ingin menjelaskan kepada sahabat, bukan berarti sepi itu kita nggak kenal sama tetangga, bukan begitu ya. Jadi di sini privasi sekali lagi sangat terjaga. Kita kenal baik ya dengan semua tetangga. Namun kalau langsung datang atau ngobrol gitu-gitu itu tidak banyak dilakukan di sini. Dan sekarang ya saya akan perlihatkan kepada teman-teman bagaimana suasana di sekeliling tempat saya tinggal. Jadi rumah-rumahnya itu memang ada space ya, tidak terlalu berdekatan. Nah, saya akan putarkan kameranya. Ini dari teras belakang rumah saya ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat suasana satu rumah dengan rumah lainnya itu seperti ini. Memang di daerah ini itu yang seperti saya bilang tadi ya sangat nyaman. Seperti di Indonesia kita hijau kalau musim panas ya teman-teman ya. Kalau pas datang musim dingin, musim salju itu pun di sini es ya, salju semua di halaman rumah ini. Dan tentunya kegiatan yang kita lakukan pun berbeda. Kita bisa membuat kegiatannya kebanyakan di dalam rumah ya kalau kebetulan sedang datang musim dingin. Jadi sangat nyaman sekali untuk tinggal. Dan sekali lagi kita di sini tidak sendiri ya, walaupun di video sebelumnya saya mengatakan jika ada salah satu tetangga yang meninggal itu kita belum tentu tahu ya. Karena ya seperti ini ya teman-teman ya, masing-masing kayak gitu. Dan tentu sekali saya mengerti jika kawan-kawan itu berpendapat saling berbeda ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wah nggak enak katanya hidup di Swiss itu
jadi tidak ada gotong royong seperti itu. Di sini pun saya akan menjelaskan ya, sebetulnya gotong royong itu ada di sini walaupun caranya berbeda begitu. Kalau untuk gotong royong membersihkan sampah atau membersihkan sungai di sini itu tidak ada ya, karena hal-hal demikian itu sudah ada yang menangani. Jadi masyarakat tidak diperlukan lagi untuk melakukan itu. Nah, contoh seperti gotong royong di sini adalah jika kita seperti mengumpulkan dana ya untuk menyumbang negara-negara yang memerlukan, seperti negara yang sedang berperang atau juga sekolah-sekolah di negara lain yang masih miskin ya, masih berkekurangan. Nah, disitulah ya kita bergotong royong atau masyarakat Switzerland itu bergotong royong. Namun kalau bergotong royong ya seperti tadi ya, membersihkan jalan ya, masyarakatnya datang. Di sini saya belum pernah melihat dan tidak dilakukan seperti itu. Dan untuk teman-teman ketahui, sekali lagi di semua video saya itu saya hanya bermaksud sharing ya pengalaman saya. Tidak ada sama sekali tujuan saya ingin merasa lebih tahu atau merasa lebih pintar ya, sama sekali bukan itu teman-teman. Dan jika saja ada informasi atau sharingnya yang bermanfaat, silahkan ya, itu hal yang positif. Namun jika menurut kalian ada sharingnya yang tidak bermanfaat, di skip aja, nggak usah ditonton ya. Jadi begitu adanya. Dan saya mengucapkan sekali lagi berterima kasih, ternyata banyak sekali support dan dukungan daripada semua sahabat. Jadi kesempatan ini pun sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih, dan ini membuat semangat ya untuk lebih berbagi sharing kehidupan di negara-negara tertentu, khususnya dari negara Swiss, dan juga saya sharing pengalaman-pengalaman traveling saya ke mancanegara ya. Saya membuat sharing ini hanya sebagai sesuatu, barangkali ada di antara teman-teman yang ingin mengetahui kondisi negara-negara lain, maka saya pikir ini hal yang membuka wawasan dan juga bermanfaat ya sebelum kita menginjakkan kaki kita di negara tersebut. Dan tentu saja banyak sekali video-video yang saya upload mengenai suasana alam di negara Swiss. Itu bukan berarti saya ingin pamer ya kalau saya jalan-jalan terus di negara Swiss. Bukan itu teman-teman. Kebetulan saya sudah berpuluh-puluh tahun hidup di negara ini, dan karena anak-anak saya sudah pada berkeluarga dan tinggal mempunyai rumah masing-masing, sehingga saya hidup hanya dengan suami saya. Sehingga setiap weekend ya kami libur, kami selalu menyempatkan diri untuk berjalan-jalan ke kota-kota lainnya. Maka saya pun membuat video-video untuk memperlihatkan suasana kota atau tempat tersebut agar kalian pun bisa mengetahui ya, bisa menikmati dari rumah kalian masing-masing. Hanya itu tujuan saya. Bukan semata-mata ingin kayak gimana gitu, enggak sama sekali ya. Saya menyadari saya ini bukan apa-apa ya teman-teman ya. Saya ini bukan artis yang ingin dikenal atau tenar. Itu tidak sama sekali. Jadi sekali lagi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saya. Semoga kalian pun bisa membuka wawasan dari rumah ya, bisa melihat keadaan di negara lain. Itu menurut saya kan tidak ada salahnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang merasa ya negatif kalau dengan sharingnya tempat-tempat yang saya upload di video-video saya mohon maaf dan saya sarankan untuk di skip aja ya, nggak usah dilihat sekali lagi, karena tujuan saya itu untuk kalian yang mempunyai
ketertarikan untuk melihat dunia luar. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini. Saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.